Selamat malam semuanya. Proem. Yes, yes, yes gitu ya. Kalau saya teriak proem, jawabannya yes, yes. Pakai tangan 3 kali ya. Semangat ya. Proem. Yes, luar biasa. Kita anak-anak muda harus semangat ya. Oke. Malam ini saya akan bawa satu topik yang mungkin bahasanya umum ya, mengelola. Mungkin teman-teman bro and sis bertanya nih, mengelola hal apa nih? Mengelola nih universal bahasanya, tetapi intinya apa yang Tuhan sudah percayakan bagi kita, itulah yang kita kerjakan. Oke, kita buka slide. Oke. Nah, kita mau perjelas nih, apa sih arti dari mengelola? Kita baca Kamus Besar Bahasa Indonesia ya. Nah, mengelola diambil dari kata dasar kelola. Jadi mengelola artinya mengendalikan, menyelenggarakan, baik kalau di pemerintahan atau sebagainya, mengurus, baik di perusahaan, proyek, seperti yang kita bahas tadi, apa yang kita kerjakan, dan yang terakhir menjalankan. Itulah arti dari mengelola menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia. Dan teman bro and sis yang ada di sini mungkin punya pemahaman sendiri apa itu kelola. Nah, tapi enggak masalah, itu kembali ke kita semua. Tapi intinya kita bertanggung jawab mengelola, mengerjakan, dan mengurus setiap tanggung jawab yang sudah diberikan. Nah, karena saya berbicara di Pro-M, pada umumnya ini profesional muda ya, baik yang sudah kuliah, yang lagi kuliah, yang bekerja ataupun yang merintis bisnis, kita lebih spesifik lagi mengelolanya. Oke. Oke. Mengelola di sini ya, saya kasih poin untuk mengembangkan talenta yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Kita baca di Matius pasal 25 ayat 14 sampai 18. Oke, saya undang bangkit berdiri, kita hormati firman Tuhan ya. Kita baca dengan semangat ya. Oke, 1, 2, 3. Kita baca dari Matius. Matius pasal 25 ayat 14 sampai 18. Yaitu perumpamaan tentang talenta. Oke, 14 sama-sama 1, 2, 3. Sebab hal kerajaan sorga sama seperti seorang yang mau bepergian ke luar negeri. Yang memanggil hamba-hambanya dan mempercayakan hartanya kepada mereka. Ayat 15. Yang seorang diberikannya 5 talenta, yang seorang lagi 2, dan yang seorang lagi 1. Masing-masing menurut kesanggupannya. Lalu ia berangkat. Ayat 16. Segera pergilah hamba yang menerima 5 talenta itu. Ia menjalankan uang itu, lalu beroleh laba 5 talenta. 17. Hamba yang menerima 2 talenta, itu pun berbuat demikian juga, dan berlaba 2 talenta. Ayat 18. Tetapi hamba yang menerima 1 talenta itu pergi dan menggali lubang di dalam tanah, lalu menyembunyikan uang tuannya. Oke, silakan duduk. Luar biasa ya, semangat sekali malam ini. Saya juga jadi antusias. Oke, dengan firman Tuhan tadi ya, kita diberi semua manusia intinya sudah ada talenta dari Tuhan. Ada yang dipercayakan 5, ada yang dipercayakan 2, minimal 1. Nah, perbedaannya di sini. Yang 5 dia kembangkan sehingga jadi 10. Yang 2 juga demikian, dia kembangkan sehingga jadi 4. Tetapi yang 1 ini dia enggak kembangkan, malah dia kuburkan ya, digali ke lubang, ditanam ke sana. Jadi kuburkan sehingga talenta yang Tuhan sudah percayakan sehingga tidak berfungsi atau tidak berguna dan tidak bermanfaat bagi orang lain pastinya. Nah, firman Tuhan tadi sudah jelaskan, setiap talenta yang Tuhan berikan, baik itu 5, 2 atau 1, itu semuanya sesuai dengan kesanggupan kita. Jadi bro and sis yang di sini termasuk saya, mungkin ada yang dapat 5, puji Tuhan. Yang dapat 2, puji Tuhan.
Yang dapat satu, puji Tuhan. Yang penting kita sama-sama kembangkan. Jangan sampai kita kuburkan ya. Nah, saya kasih contoh nih. Hal yang membuat kita kuburkan talenta yang satu itu. Nah, karena saya berbicara di profesional, saya kasih ilustrasi seorang pekerja. Misalnya waktu kita habis kuliah atau SMA, kita kan melamar kerja nih. Kita nggak punya pengalaman kan. Akhirnya perusahaan yang kita lamar, dia melihat, wah ini belum ada pengalaman. Saya tempatkanlah satu posisi yang dasar. Contohnya, kita dikasih cleaning service. Nah, karena kita mungkin ada tamat SMA dan sebagainya. Tapi perusahaan tahu kita punya potensi. Tapi karena kita belum pengalaman, kita ditempatkan satu tempat yang menurut kita agak rendah. Nah, akhirnya kita bekerja di situ, kita nggak semangat. Kita merasa kok saya udah sekolah, udah habis biaya banyak, kerjaan saya hanya cleaning service. Nah, ditambah lagi satu teman datang, bro, kau diterima di kerjaan itu? Iya. Kerja apa? Cleaning service. Akhirnya temannya bukannya membangun, wah katanya, sia-sialah, ngapain gitu kan kerja di sana. Akhirnya kita timbul perasaan yang udah dongkol. Akhirnya kita nggak kembang ke potensi yang ada, kita nggak bertanggung jawab dengan tugas yang sudah dipercayakan. Akhirnya kita kerjanya sembarangan. Datang agak siang, kerja yang dipercayakan kita nggak beres. Akhirnya perusahaan melihat kita nggak cukup kompeten. Dalam hal kecil saja, kita nggak bisa dipercaya. Akhirnya kita dikeluarkan dengan mungkin kerja 3 bulan, biasa masa kontrak 3 bulan ya. Jadi akhirnya kita keluar. Kita ke perusahaan yang lain. Ditanya perusahaan yang baru, saudara pernah kerja? Pernah. Perusahaan mana? Kita sebut nama perusahaannya. Bagian apa? Cleaning service. Pengalamannya itu aja. Iya, berapa lama? 3 bulan. Akhirnya dicek, wah orang ini nggak berkompeten katanya kan. 3 bulan cleaning service aja udah di-outin. Gimana mau kasih yang lebih? Nah itu salah satu contoh kita menguburkan potensi kita sebenarnya. Lain dengan kita, biarpun apa yang kita kerjakan menurut manusia itu rendah, tapi kalau kita kerja serius, itu bisa berkembang. Dan Tuhan juga pasti menilai dari segala sesuatunya. Mungkin perusahaan secara nggak langsung atasan kita melihat, wah ini orangnya bersih, datangnya on time. Nah, dicarilah peluang-peluang yang lain. Pas ada lowongan yang lebih bagus, pastikan kita direkomend. Akhirnya kita mengembangkan potensi yang kita miliki, walaupun satu itu. Mungkin kita ditempatkan contoh, dia waktu kita kerja dari hal kecil, kita pandai berbicara. Akhirnya ada lowongan jadi salesman, kita dipromosikan. Bro, mau nggak? Atau sis, di bidang marketing nih, ya kan otomatis kita bertumbuh. Nah itu contoh paling simple di mana kita menguburkan potensi kita. Kadang kita melihat segala sesuatu tuh dari hal kecil atau besar, padahal belum tentu hal kecil kita bisa lakukan. Nah itu salah satu yang saya kasih ilustrasi ya. Tetapi orang yang menangkap firman Tuhan, dia percaya, dia punya potensi, walaupun satu dia kembangkan. Biarpun dia kerja dalam hal yang sekecil apapun, jabatan serendah apapun, kalau dia bertanggung jawab, satu itu bisa menjadi 2. Dan 2 menjadi 4 dan seterusnya. Sehingga Tuhan percayakan 5. Dan 5 itu bisa jadi 10. Dan teman-teman bro and sis yang ada di sini betul-betul seorang profesional yang luar biasa. Oke? Nah, saya juga, karena kita juga berbicara mengelola, enggak harus melulu dalam hal pekerjaan ya. Kita juga berbicara dalam pelayanan. Nah, kayak kita pelayanan di tugas aser, kadang kan orang anggap juga rendah. Aser doang. Tetapi
Bro and sis tahu nggak? Usher itu berperan penting loh. Kalau kita disambut di depan dengan antusias, wajahnya senyum, menyapa kita dengan ramah, kita pun masuk ke rumah Tuhan semangat. Nah, kadang juga ada yang pelayanan usher, karena dilihatnya usher, dia bukan pembicara di depan ataupun penyanyi yang luar biasa kayak tadi, dia minder. Akhirnya dia bilang, saya hanya usher, enggak lah. Hanya secara nggak sadar, kita juga membunuh potensi kita. Nah, itu juga hal kecil yang kadang kita lihat, yang kita jumpain, bro and sis. Nah, saya kasih juga kesaksian nih. Saya kasih contoh saya sendiri. Waktu saya dikasih jadwal untuk berbicara di depan umum, seperti ini ya. Saya dua kemungkinan saya ambil, ya dan tidak. Tetapi saya percaya, walaupun potensi yang Tuhan percayakan hanya satu bagi saya mau kembangkan. Nah, walaupun mungkin bro and sis lihat, wah si Achan ini berbicaranya gagap, akulturasi bahasanya kurang jelas. Nah, tapi bro and sis menyadari nggak bahwa saya lebih maju dari bro and sis? Saya berdiri, kalian duduk. Saya berbicara, kalian mendengar. Berarti saya lebih satu tingkat lebih maju. Betul? Oke. Ini contoh ilustrasi. Tapi pastinya sebelum saya berbicara di sini kan pastinya saya juga dilatih mulai dari komsel. Enggak langsung serta-merta, Chan, kau dikasih tugas tanggung jawab jadi bawa firman ya di sini. Enggak juga. Mulai dari komsel kita belajar. Mungkin yang kita ajak bicara 3-4 orang. Nah, dari situ kita bisa belajar. Makanya kadang kan kalau bro and sis di komsel dikasih tanggung jawab bawa pujian ataupun bawa firman, jangan nolak. Jangan saya tak bisa. Nanti Tuhan marah loh, seperti Musa. Bro and sis pernah baca nggak firman Tuhan tentang Musa? Waktu Tuhan bilang, Musa, saya utus kamu ke Mesir untuk bebaskan bangsa Israel. Musa bilang apa? Aku tak pandai berbicara Tuhan. Nah, itu sekali kan Tuhan masih adem. Tak apa, nanti saya tuntun. Enggak lah, jangan saya. Saya bukan pembicara yang handal. Saya berat lidah, kata Musa kan. Tensi Tuhan agak naik nih. Sebelah kamu kan ada Harun, adikmu. Nanti biar dia yang bantu bicara. Musa kurang pede. Janganlah. Akhirnya Tuhan bilang, agak marah dikit. Saya akan tanamkan firmanku ke lidahmu. Itulah apa yang keluar dari mulutmu. Ada kebenaran firman. Sehingga kita bisa membaca firman Tuhan di Kejadian sampai Keluaran. Karya Musa luar biasa. Dia bisa menuntun bangsa Israel keluar dari Mesir. Nah, dengan satu perkataan, sehingga mukjizat banyak terjadi. Kita bisa baca tentang 10 tulah yang Tuhan kerjakan dan sebagainya. Nah, mungkin dah hal kecil kayak kita dipercayakan bawa sharing di firman, sebenarnya harus kita pahami bro and sis, bukan kita yang berbicara. Tuhan berbicara lewat mulut kita. Kalau kita bilang kita berbicara firman Tuhan, nggak mungkin. Karena kita, kalau orang profesional kita nggak sekolah teologi. Nah, tapi kita minta hikmat Tuhan. Pada prinsipnya yang Tuhan mau, kita nurut, taat. Dikasih percaya, oke. Dibawa firman, oke. Selebihnya nanti baru dimikirkan. Kan kita bisa belajar sama yang senior-senior. Apa sih yang mau saya sampaikan? Maksud dari firman ini apa ya? Ya, kita belajar. Kita gali, biar satu talenta itu tidak kita kuburkan, tapi kita kembangkan. Nah, otomatis kita terus bertumbuh. Nah, saya mulai dari komsel, belajar bawa firman. Habis itu saya kami ada komunitas di luar. Saya belajar dari komunitas itu, dipercayakan, ambil tanggung jawab belajar. Akhirnya puji Tuhan, Tuhan izinkan saya kesempatan berbicara di orang-orang yang luar biasa di tempat ini. Tapi saya juga percaya suatu saat saya akan berbicara di depan 5.000 orang.
Oke, itu harapan saya. Oke, kenapa? Bukan untuk menyombongkan diri, enggak. Kita belajar mau dipakai. Karena kita mau belajar, Tuhan pasti pimpin. Kita kan dikelilingi orang mentor-mentor yang luar biasa. Apalagi tadi sempat ngobrol sama penatua kita, Pak Roy ya. Tanggal 24 ya, 24 April ya. Rencana kita ada buat seminar untuk berbicara. Kan luar biasa itu, kita harus sampai kesempatan untuk hadir. Nanti untuk lebih jelasnya ada infonya. Oke, antusias kan semuanya? Amin, luar biasa ya. Ini di luar konteks apa, tapi saya bocorin dikit lah ya. Oke, kita kembali ke topik. Nah, sebelum saya masuk ke firman tadi, kalau kita, bro and sister, udah Tuhan percayakan, kita bertumbuh. Jangan sampai kita berbicara, ini karena saya. Perusahaan ini bertumbuh. Oh enggak, tanpa kita, perusahaan yang kita di mana kerja pasti bertumbuh. Karena visi misi sudah ada di perusahaan itu. Ataupun kita berusaha, buka usaha, merintis usaha. Akhirnya usaha itu bertumbuh, berkembang. Jangan juga kita berkata, karena saya, usaha ini bertumbuh. Enggak, kita enggak ada kemampuan apa-apa. Kalau Tuhan tutup pintu berkat, enggak akan juga ada yang datang belanja di tempat kita. Nah, ataupun di dalam pelayanan, kita lihat W.L. Singer luar biasa atau pembicara luar biasa. Sehingga jemaat mungkin yang didoakan tumbang dan sebagainya. Sehingga ada yang berkata karena saya, enggak, itu pekerjaan Roh Kudus. Nah, saya buka satu ayat ini yang Tuhan ingatkan buat kita semua ya. Ini, kita baca ya, dengan suara nyaring. Kita mulai dari ulangan. Ulangan pasal 8 ayat 17 sampai 18. 1, 2, 3. Maka janganlah kau katakan dalam hatimu, kekuasaanku dan kekuatan tanganku lah yang membuat aku memperoleh kekayaan ini. Tetapi haruslah engkau ingat kepada Tuhan Allahmu, sebab dialah yang memberikan kepadamu kekuatan untuk memperoleh kekayaan dengan maksud meneguhkan perjanjian yang diikrarkannya kepada nenek moyangmu seperti sekarang ini. Oke ya, diingat firman Tuhannya ya, bro and sister. Tuhan udah ingatkan kita nih. Kalau kita berhasil bukan karena kita, enggak. Oke? Karena Tuhan yang memberikan kita kemampuan hikmat. Kita bisa mengelola usaha, bisa mengelola pekerjaan, bisa mengelola pelayanan. Karena Tuhan yang memberikan kekuatan dan kemampuan. Bukan kita. Jadi jangan sampai berbicara karena saya. Enggak. Tanpa kita pun gereja ini juga terus bertumbuh. Karena Tuhan di dalamnya. Hanya kita sebagai alat yang Tuhan percayakan untuk mengisi setiap sudut-sudut pelayanan. Divisi-divisi yang Tuhan percayakan untuk terus kita belajar di sini. Kenapa? Supaya kita ya jangan kubur talenta itu. Kita kembangkan lewat setiap pelayanan, setiap pekerjaan yang kita kerjakan. Ya bro and sis ya, ada amin ya? Oke. Tapi juga ada satu sisi, kita udah andalkan Tuhan nih. Kita melayani mungkin selalu awali dengan doa. Kita percaya Tuhan menyertai. Tetapi pada faktanya di lapangan, yang kita kerjakan nggak sesuai harapan. Kita sudah berusaha semaksimal mungkin, hasilnya nggak sesuai. Yang kita targetin. Nah, kayak kita yang usaha kan pasti tiap bulan ada target omset yang kita kejar. Nah, akhirnya kita udah berusaha. Mungkin orang belum buka, kita udah buka. Orang udah tutup, kita belum tutup. Kita udah lakukan maksimal nih. Sebelum kita mulai sesuatu juga kita doa. Tapi akhirnya dengan berjalan waktu, harapan nggak sesuai. Atau kita udah pelayanan udah maksimal, tapi nggak dihargai. Nggak diakui. Nah, jadi responsif kita gimana? Apa kita marah sama Tuhan, komplain? Kok saya nggak diberkati? Kok saya kerja ini gagal?
Kok yang saya lakukan semuanya kandas? Tadi kan firman Tuhan udah jelas, ingat memberikan kita kekuatan. Tapi ada satu ayat juga di masa kita, di mana kita mulai titik terendah, Tuhan ingatkan kita nih. Poin kedua, tetap teguh. Kita baca ya, ayatnya di 1 Korintus 16, ayat 13 sampai 14. Demikianlah firman Tuhan. Kalaupun kita sudah berusaha dan sudah melibatkan Tuhan, tetapi kita merasa stagnan dan belum sesuai harapan, biarlah kita tetap teguh berdiri dan tetap kuat ya. Kita masuk mana nih? Nah, ini ayatnya nih, bro and sis. Firman Tuhan mengatakan, berjaga-jagalah, berdirilah dengan teguh dengan iman, bersikaplah sebagai laki-laki dan tetap kuat. Lakukanlah segala pekerjaanmu dalam kasih. Kau tantang muncul, Tuhan ingat ini. Bersikaplah laki-laki. Seorang laki-laki mentalnya gimana? Petarung kan? Tak ada yang cengeng-cengeng kan, laki-laki kan? Nah kita biasanya kan kalau waktu masih kecil, kita nangis. Orang tua bilang, cowok jangan nangis. Memang cowok bukan manusia, nggak ada perasaan, tak boleh nangis gitu ya. Tapi firman Tuhan mengatakan ini, kita harus berdiri teguh. Jadilah laki-laki. Kalau yang wanita tanya, kok saya kan bukan cowok, saya cewek gimana? Ya maksudnya mentalitas kita. Sebagai seorang cowok, laki-laki, ya berdiri teguh, tantangan itu pasti ada. Namanya proses. Kalau bro and sis ikutin tema sharing saya renungkan kan, kenapa topik sharing saya itu nyangkut. Pertama, mencintai proses, kau bro and sis ada ikutin. Kedua, adaptasi. Ketiga, mengelola, itu link. Nah, saya dapat kata mengelola ini, waktu saya berdoa, apa sih Tuhan saya mau bawa di Pro M? Nah, saya dapat kata mengelola. Saya gali, mengelola itu apa? Saya baca di Google, buka KBBI. Akhirnya dapat. Nah, saya dapat ayat pendukungnya yang di Matius tadi. Itu waktu Bro Anton bawa firman kemarin. Tentang rumus profesional. Nah, saya dapat ayat firman Tuhan Matius, saya langsung catat. Saya baca pulang di rumah, ternyata link dengan kata mengelola. Nah, setiap manusia punya potensi kata Tuhan. Nah, saya belajar dalami bahwa dalam doa, pasti konsultasi sama yang lebih senior. Nah, untuk memastikan firman itu masuk untuk kita semua. Oke, bro and sis ya, ingat ya, setiap manusia ada tantangannya. Enggak ada semuanya langsung lancar. Kita lahir pun dari bayi, belajar melangkah. Berjalan 2-3 langkah jatuh, akhirnya sekian bulan baru kita normal. Jalannya kayak sekarang. Nah, demikian juga waktu kita merintis usaha, enggak langsung juga. Kita mau usaha 1 tahun langsung sukses. Kayak enggak ada. Enggak ada kayaknya. Rata-rata yang saya tanya, di atas 10 tahun. Yang saya tanya, kok usahanya udah lancar ya? Kok enggak hadir pun income masuk. Oh, dia bilang, usaha saya ini bukan kemarin sore, udah puluhan tahun, langganan sudah ada. Saya tinggal pun karyawan bisa handle karena sudah ada aturan mainnya kan, sudah ada timnya dan sebagainya. Nah itu puluhan tahun bro, nggak ada 1 tahun, nggak ada. Nah, jadi bro and sis, kalau tantangan datang, biarlah firman ini yang meneguhkan, tetap berdiri teguh. Tantangan itu ada. Nah, saya berbicara depan pemimpin, saya lihat beberapa orang di depan saya ini pengusaha-pengusaha yang saya kenal lah ya. Coba nanti kita bisa tanya, bro, berapa tahun kamu rintis usaha? Enggak dari kemarin, minimal pun 5 tahun ya, dan seterusnya. Jadi kalau kita udah jatuh ke titik nol, andalkan Tuhan selalu, teguhkan iman kita kata firman Tuhan. Yang kita pegang satu, beriman. Karena kita percaya, kalau kita
andalkan Tuhan, pasti ada jalan keluar. Oke? Nah, saya kasih contoh nih. Saya udah minta izin sama Bro Stanley tadi ya. Nah, saya kenal Bro Stanley ini, sekarang mungkin Bro Ensis kenal beliau, seorang pembicara yang luar biasa ya. Tiap minggu atau sebulan 2 kali ada di mimbar untuk menyampaikan firman. Bro Ensis langsung berkata, wah ini Bro Stanley luar biasa nih ya. Nah, sebenarnya Bro Stanley ini ada prosesnya juga ya bro ya. Saya kenal beliau itu tahun 2005 kalau nggak salah ya. Nah, beliau ini masih security. Nah, sekarang tahun 2022, berarti hampir 10 tahun lebih ya. Ada proses, di security naik jenjang. Nah, kalau Bro Stanley waktu masih di security, akhirnya dia menyerah. Apakah dia akan jadi pembicara sekarang? Menurut Bro Ensis gimana? Masih tak? Pasti enggak kan? Nah, itu ada prosesnya makanya. Nah, Bro Stanley setia. Dia kembangkan kapasitasnya. Karena beliau tahu di dalam hidupnya ada potensi atau talenta yang sudah Tuhan berikan. Nah, beliau kuliah ambil teologi. Sekarang udah ambil S2 kayak. Oh, saya S-teler. Beliau udah ambil S2. Nah, jadi wajar kan beliau bawa firman udah tajam. Hikmatnya juga lebih dari kita. Karena lama-kelamaan kan terbentuk. Nah, jadi ada hal-hal kecil yang mesti kita mulai, Bro Ensis. Enggak langsung berpikir, kita langsung di atas. Enggak ada. Semua namanya butuh proses. Nah, saya enggak panjang lebar ya. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan tadi ditangkapin ya. Nah, karena saya targetin jam 7:40 udah selesai nih. Oke, kesimpulan firman malam ini. Bukannya apa, bukan mau cepat turun, enggak. Biar jemaat enggak kemalaman. Kalau nanti khotbahnya kelamaan, kalian beli hormat pula pada saya kan? Repot. Oke, kesimpulan firman Tuhan malam ini tentang mengelola nih. Kelolalah setiap tanggung jawab yang dipercayakan, baik usaha, pekerjaan, studi, pelayanan, serta memberi yang terbaik. Nah, yang terbaik menurut teman-teman. Kalau orang lain komplain, ya itu masukan. Tapi bagi teman-teman sudah yang terbaik. Itu poin pertama ya. Kedua, kembangkan potensi kita dengan cara memperbesar kapasitas kita lewat doa, intim dengan Tuhan. Baca buku pastinya untuk menambah wawasan. Dan belajar dari orang yang berpengalaman. Jangan malu bertanya, Bro Ensis. Kalau kita nggak tahu, tanya. Jangan diam. Kalau kita udah nggak tahu, diam. Itu namanya sombong. Tak mau diproses. Nah akhirnya ya kita kayak orang yang kuburkan talenta itu. Oke? Nah ini statement terakhir. Ini kalau Bro Ensis udah pernah LCC ya, udah paham ini statementnya. Nah, ini jadi pegangan saya juga. Oke, kita baca. Saya undang bangkit berdiri ya. Baca dengan semangat ya statementnya ya. Pastikan kita ingat, tanamkan di hati kita, ukir di lubuk hati kita. Ini mau apa kata statement yang membangun. 1, 2, 3. Pemenang bukanlah orang yang tidak pernah gagal, tetapi orang yang tidak pernah berhenti untuk mencoba. Sekali lagi, dengan antusias. 1, 2, 3. Pemenang bukanlah orang yang tidak pernah gagal, tetapi orang yang tidak pernah berhenti untuk mencoba. Beri kemuliaan bagi Tuhan kita. Oke, luar biasa. Tuhan Yesus memberkati kita semua.